Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Anna mendatangi apartemen Lisa dan kemudian terjadilah perkelahian di antara keduanya. Dimas datang bersamaan dengan kejadian Anna mendorong Lisa. Apa yang terjadi selanjutnya guys? Saksikan alur cerita selengkapnya full episode 5. Dimas mengancam Anna apabila terjadi apa-apa pada bayinya, dia akan membunuh Anna. Dimas segera membopong Lisa ke rumah sakit. Anna yang merasa bersalah juga ikut mengantar Lisa ke rumah sakit, tapi tak lama kemudian Dimas mengusirnya. Udah, mendingan sekarang kamu pulang aja. Dimas mendampingi Lisa yang tengah diperiksa oleh seorang dokter. Tanpa keduanya sadari, seseorang diam-diam tengah memvideo kemesraan keduanya. Sudah kok. Keesokan harinya, diperlihatkan Indi yang sedang duduk-duduk santai di teras rumah sembari menemani ibunya berkebun, dikejutkan dengan berita video viral kemesraan Dimas dan Lisa. Orang marriage counselor terkenal. Sayangnya, Ibu Anna memaksa Indi untuk memperlihatkan berita itu padanya. Kan? Seorang wanita. Terus ini Lisa kan? Kok nggak ada mbakmu? Jay dengan panik menemui Anna di rumahnya. Dia perlihatkan berita tentang Dimas dan Lisa yang tengah viral. Tadi ada gosip. Dia bertanya kebenaran berita itu pada Anna. Tentu saja Anna membenarkan video itu. Jay berusaha tenang dan Anna pun berjanji akan segera membereskan persoalan ini. Anna bertemu dengan kedua saudaranya di sebuah kafe. Mereka mendiskusikan cara bagaimana agar ibu mereka tidak sampai mendengar berita perselingkuhan Dimas. Di kantor Dimas sendiri, Healing, Bu Tuti ikutan heboh. Kamu ada apa sama Lisa? Dia bertanya tentang video viral Dimas dengan Lisa. Dengan santai, Dimas menjawab satu persatu pertanyaan Bu Tuti. Dan jawabannya ini sebenarnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Anna sendiri. Tapi kenapa ini pegang-pegangan tangan? Lisa tuh lagi kesakitan. Bilang aja dia lagi kesakitan banget. Begitu Bu Tuti pergi dari hadapan Dimas, Kay menemuinya dan menyindirnya dengan mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Kay juga memperingatkan Dimas agar berhati-hati terhadap Lisa. Scene berikutnya memperlihatkan Anna dan Dimas tengah mengadakan live IG untuk menampik segala pemberitaan buruk tentang hubungan mereka berdua. Anna menjelaskan bahwa dirinya tengah mengurus administrasi kala itu sehingga di video dirinya tak tampak. Dimas turut menjelaskan alasan Lisa memegangi tangannya karena dia tidak sadar bahwa yang di sampingnya kala itu adalah bukan Anna. Di akhir live-nya, Anna menegaskan bahwa tidak ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya. Bahwa tidak ada pengkhianatan. Di hadapan Indi, Ibu Anna menunjukkan ekspresi puas atas penjelasan Anna di live IG-nya. Tapi sebenarnya, di dalam kesendiriannya, Ibu Anna mulai curiga dengan Lisa dengan mengingat segala kata-kata yang diucapkannya di kafe tempo hari. Raihan juga terlihat kecewa dengan jalan yang diambil Anna, tapi apa boleh buat, keputusan kembali di tangan Anna. Keesokan harinya, Raihan menemui Bu Tuti dan juga Dimas untuk membicarakan proposal kerjasama mereka. Entah apa rencana Raihan kali ini, meski dia menerima proposal Dimas, tapi kali ini dia meminta pertemuan 4 mata dengan Bu Tuti saja. Seusai pertemuan dengan Raihan, Bu Tuti terlihat puas dengan kinerja Dimas. Dia berharap Dimas bisa semakin bagus kinerjanya, tapi dia tidak berani menjanjikan apa-apa padanya. Dimas terlihat tengah berada di mobilnya. Tak lama kemudian, Lisa menelepon menanyakan keberadaannya. Dimas menjelaskan bahwa dia hendak menemui Ibu Anna. Mendengar ini, Lisa terlihat tidak senang, tapi Dimas menghiburnya dengan alasan bahwa dia harus bisa menjaga hubungannya dengan Ibu Anna, mengingat saat ini dia masih butuh Anna untuk bisa menjadikannya sebagai direktur. Lisa pun menutup teleponnya, tapi tanpa dia sadari, di belakangnya sudah berdiri seorang pria yang tidak lain adalah mantan pacarnya. Lisa segera meninggalkan toko begitu dia menyadari bahwa mantan pacarnya mengikutinya. Kembali ke Dimas, Dimas menjemput Anna di kantornya. Namun untuk sejenak Anna harus ke belakang. Di kesempatan ini, Jay mewanti-wanti Dimas untuk tidak berbuat macam-macam pada Anna. Berarti lu nyari ribut sama gue? Jika tidak, dia dan teman-teman premannya siap berurusan dengan Dimas. Akhirnya, Anna dan Dimas berkesempatan makan malam dengan Ibu Anna. Di depan ibunya, Anna berusaha menunjukkan bahwa hubungannya dengan suaminya baik-baik saja.
Tapi terlihat jelas raut muka Ibu Ana sedang tidak bahagia. Dia tidak mau makan dengan alasan kenyang. Dia tanyakan perihal video viral Dimas. Kenapa harus Dimas yang mengantar Lisa ke rumah sakit? Kenapa bukan pacarnya? Bukannya Ana mengenal pacar Lisa? Mendengar pernyataan ibunya ini, Ana tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Ana kaget ketika ibunya menyindir Dimas berpacaran dengan Lisa. Dimas langsung menyela bahwa hal itu sangatlah tidak mungkin. Kok Dimas sama Lisa? Nggak mungkin lah, Bu. Dimas pulang ke rumah Lisa. Dengan penuh gembira, Dimas memberikan sebuah kunci rumah. Tentu saja Lisa gembira bukan kepalang. Keesokan harinya, Dimas dan Lisa melihat-lihat rumah yang barusan mereka beli. Sementara itu, Ana menemui Rehan di sebuah lapangan golf. Tanpa banyak kata-kata, Ana meminta agar Rehan tidak menemuinya lagi karena dia ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya sendiri. Dia bersedia mempertahankan rumah tangganya hingga Lisa melahirkan bayinya. Dimas berjanji akan menceraikan Lisa setelah itu, tapi dia juga akan menceraikan Dimas setelah itu. Mendengar ini, Rehan hanya bisa mengiyakan saja. Rehan menatap kepergian Ana dengan sedih. Sebaliknya, meski sedih, Ana berusaha sekuat hati untuk tidak berbalik. Di perjalanan pulang, Ana mendapat telepon dari pegawai toko furnitur langganannya. Ana mengatakan bahwa saat ini dia tidak memesan apa-apa dari toko tersebut. Dimas sambil merangkul mesra Lisa melihat furnitur yang baru saja dipesan Lisa. Dia katakan pada Lisa bahwa dia sangat sayang padanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil putih tiba dan itu ternyata Ana. Ana benar-benar tak percaya Dimas membelikan rumah untuk Lisa. Dia jelas marah. Tanpa banyak kata, dia langsung memutar balik mobilnya tanpa memperdulikan Dimas yang berusaha memberi penjelasan. Ana mengeber mobilnya sekencang-kencangnya. Dimas berusaha mengejarnya, memintanya untuk berhenti, tapi Ana tidak memperdulikannya. Please, kamu stop dulu, nak, stop! Akhirnya, Dimas terpaksa memotong jalan Ana. Nah, aku minta tolong kamu bukain pintu dulu buat aku, nak, please. Sempat terjadi keributan di jalan karena Ana menolak untuk membuka jendela. Dia bersedia mengizinkan Dimas masuk ke mobilnya setelah ditegur oleh satpam. Di depan Ana, Dimas meminta pengertian Ana bahwa dia membeli rumah hanya demi kebahagiaan anaknya dan masa depan mereka kelak. Kita Jelas Ana bingung dengan pengakuan Dimas ini. Di satu sisi, Dimas selalu mengatakan bahwa dia mencintai Ana, tapi di pihak lain, perbuatannya menunjukkan bahwa dia juga sangat sayang pada Lisa. Ana sudah tidak mau mempercayai kata-kata Dimas lagi. Dia sudah tidak mau dibodohi oleh Dimas dengan kata-kata manisnya. Ana kemudian meminta Dimas keluar dari mobilnya. keluar sekarang. Kemudian dia melaju pergi meninggalkan Dimas sendirian. Dimas kesal dan mengumpat dengan keras. Goblok! Tanpa disadarinya, sedari tadi ada seseorang yang memperhatikan gerak-geriknya. Iya, kebetulan sekali mantan pacar Lisa melihat kejadian ini. Dan dia pun tersenyum tipis. Dimas kembali menemui Lisa. Dia menanyakan kenapa Lisa harus memesan furnitur di toko langganan Ana, sehingga Ana jadi tahu bahwa Dimas membelikannya rumah. Lisa jelas tidak terima Dimas menyalahkannya. Alasannya bahwa dia ingin barang dengan kualitas bagus berhasil membuat Dimas luluh kembali. Oke. I'm sorry. Malam harinya, Dimas menemui Bu Desi. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut hadir dalam seminar Ana di Hong Kong. Ada masalah apa, Mas? Saya ada kerjaan aja. Dia beralasan pada waktu yang sama dia mempunyai proyek besar yang tidak bisa ditinggal. Bu Desi jelas kaget mendengar kabar ini. Dia marah karena dia sudah jauh-jauh hari janjian dengan Dimas. Bukannya saya tuh udah ngasih tahu jauh-jauh hari. Dia telepon Ana. Dia protes pada Ana kenapa Ana tidak memberitahunya bahwa suaminya tidak bisa ikut dengannya ke Hong Kong. Ana sendiri kaget mendengar kabar ini karena terus terang dia tidak menyangka Dimas bakal bertindak demikian. Mohon maaf ya, Di depan rumah ibunya, lagi dan lagi Ana bersedih dalam kesendiriannya. Masih di mobilnya, dia berkata pada dirinya sendiri, "Maaf ibu, aku gagal menjadi istri." Ada yang aku harus sampein sama ibu. Aku udah gagal jadi istri. Ada yang mesti aku sampein ke Ida. Gagal jadi istri. Ana mengulang dan mengulang kata-kata itu, berusaha merangkai kalimat yang bagus di depan ibunya kelak. Tapi dia tidak sanggup dan akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Aku gagal, Bu.
Ana mengurungkan niatnya untuk bertemu ibunya. Dia segera mengusap air mata di pipinya dan kemudian memacu mobilnya pergi dari kediaman ibunya. Sen berpindah pada Lisa yang tengah berjalan terburu-buru karena dibuntuti oleh mantan pacarnya. Dia sempat menelepon Dimas untuk minta tolong, tapi hal itu sia-sia saja. Mantan pacarnya segera menyergapnya dan mendesaknya agar mengatakan siapa ayah biologis bayi yang ada di kandungannya. Tentu saja Lisa mengaku Dimas sebagai ayah si cabang bayi. Ini anaknya Dimas. Tapi pria itu tidak percaya. Bukti. Dia mengancam Lisa agar menuruti kemauannya, jika tidak dia akan membongkar rahasianya ini pada Dimas. Perlu gue bilang sama cowok lo itu. Jadi guys, apa yang akan dilakukan Lisa agar pernikahannya dengan Dimas tetap langgeng? Dan apa yang akan dilakukan Ana? Saksikan kelanjutan series ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, bye-bye.